Oke, ini pembahasan soal simulasi KSN tingkat provinsi fisika SMA tahun 2021 bagian yang ketiga. Kita lihat soalnya, 3 buah partikel A, B, dan C yang bermassa sama M dapat meluncur sepanjang lingkaran licin pada bidang horizontal seperti gambar. Partikel B dan C terhubung oleh suatu pegas dengan tetapan pegas K dan panjang naturalnya adalah R. Pada awal sistem, B dan C berada dalam keadaan diam di sepanjang garis radial dan partikel A bergerak dengan laju V0. Jika koefisien restitusi tumbukan antara A dan B adalah E, tentukan panjang maksimum pegas selama gerakan. Nah, ini jadi partikel A itu mula-mula bergerak di sini dan dia punya kecepatan awal itu V0, ya kan? Kemudian nanti partikel A ini akan menumbuk partikel B dan sistem ini partikel B ini terhubung oleh pegas dengan partikel C. Nah, pertanyaannya adalah setelah A bertumbukan dengan B, kan tentunya B bergerak kan ya, bersama-sama dengan C tentunya. Nah, tentunya pegasnya juga akan berubah panjangnya. Jika panjang naturalnya atau panjang awalnya di sini mula-mula adalah R, ya sama dengan jari-jari lingkaran kecil, maka setelah dia bergerak dan menempuh waktu tertentu, maka panjangnya akan maksimum itu berapa nilai maksimumnya. Kira-kira seperti itu untuk soalnya. Oke, kita akan mulai dengan menggambarkan peristiwa setelah A menumbuk B. Kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, ini adalah kondisi mula-mula partikel B dan partikel C ya, setelah ditumbuk, sebelum ditumbuk oleh A. Kemudian dia ditumbuk oleh A, maka B akan bergerak. Misalkan ini B-nya saya beri warna kuning dan C-nya saya beri warna merah. B-nya akan bergerak, C-nya juga akan bergerak, dan bagian yang penghubung antara B dan C itu adalah pegas ya. Jadi di sini pegas. Misalkan kita gambar pegasnya seperti ini. Nah, oke. Kita akan mulai menganalisisnya dengan meninjau tumbukan antara partikel A dan B. Jadi kita lihat kasus tumbukan antara A dan B. Karena lintasan lingkaran ini licin, maka momentum kekal ya. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya itu adalah A-nya bergerak dengan kecepatan V0, jadi M dikali V0 karena masanya sama dengan B-nya itu masih diam, plus dulu ya, maaf, plus 0 ya, karena B-nya masih diam sama dengan M dikali, kita anggap A setelah bertumbukan dengan B dia punya kecepatan VA plus B-nya punya kecepatan M dikali VB aksen gitu ya. Jadi VB aksen itu kecepatan B setelah tumbukan. Kemudian ini kita beri aksen aja tidak apa-apa. Dan aksen adalah kecepatan partikel A setelah tumbukan. Oke, kita bisa sederhanakan, berarti ini V0 sama dengan VA aksen plus VB aksen ya. Kita bagi semua dengan M. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian kita bisa gunakan koefisien restitusi persamaannya ya. Jadi pakai E, koefisien restitusi sama dengan minus, yang benda keduanya kita anggap sebagai B, berarti minus V2 aksen min V1 aksen, berarti V2 nya adalah VB aksen min VA aksen dibagi V2 min V1. V2 nya mula-mula 0 minus V1 nya adalah VA yaitu V0. Oke, minusnya kita coret ya, karena minus-minus, maka kita akan dapatkan EV0 sama dengan VB aksen minus VA aksen. Nah, dari sini kita bisa temukan persamaan untuk VA aksen. Untuk selanjutnya nanti kita substitusikan ke persamaan 1 dan kita akan dapatkan nilai VB aksen ya. Karena nanti proses berikutnya adalah kita meninjau partikel B dan partikel C. Partikel A sudah kita tidak tinjau lagi, maka kita cari nilai VB aksennya. Oke, kita bisa lakukan eliminasi maupun substitusi. Nah, kayaknya kita bisa langsung eliminasi aja. Ini persamaan 2, persamaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Jadi kita taruh V0 di sini sama dengan ini untuk persamaan satunya. VB aksennya kita taruh di depan, VB aksen plus VA aksen. Oke, ini persamaan 1 tadi. Kita jumlahkan supaya VA aksennya hilang. Berarti EV0 plus V0 sama dengan 2 VB aksen. VA aksen hilang, berarti kita dapat VB aksennya itu sama dengan
V0 dalam kurung E plus 1 dibagi 2. Oke, kita simpan dia jadi persamaan yang ketiga. Nah, kita dapatkan kecepatan B ya tepat setelah bertumbukan dengan A. Jadi misalkan B-nya di sini kecepatannya adalah VB aksen. Tepat setelah bertumbukan dia ini ya. Jadi artinya A sudah bertumbukan di sini. Dan berarti karena lingkarannya licin, maka tidak akan ada perubahan kecepatan di sini ya. Ini juga VB aksen. Oke. Berikutnya kita akan lihat sudut yang ditempuh oleh B ya, dan juga C. Oke, anggap posisi awal ini ya, yang saya beri garis ini, kita ambil ini sebagai acuan. Maka selama gerakan ini B sudah menempuh sudut sejauh ini. Nah, ini kan, ini kita sebut sebagai theta B misalkan. Kemudian C sudah menempuh sudut sejauh yang ini aja. Ini kita sebut sebagai theta C. Maka sudut yang dibentuk antara ini, misalkan ini O ya, pusat lingkarannya, kemudian ini panjangnya ada di 2R, panjang jari-jari lingkaran besar itu 2R, dan panjang jari-jari lingkaran kecil itu R. Misalkan panjang pegasnya yang sekarang setiap saat itu kita beri nama misalkan S gitu ya. S itu adalah panjang pegas setiap saat, maka kita bisa dapatkan hubungannya. Kita bisa keluarkan segitiganya seperti ini berarti R, kemudian yang sebelah sini adalah S, kemudian yang ini adalah 2R. Berapa sudutnya? Sudutnya ini berarti yang besar itu theta B, yang kecil theta C. Maka sudut yang segini aja, sudut COB itu berarti theta B minus theta C ya kan? Theta B min theta C. Nah, dengan menggunakan persamaan atau hukum kosinus ya, aturan kosinus, maka kita bisa dapat hubungannya antara SR dan 2R dengan theta B dan theta C. Oke, kita pindah segitiganya. Kita pindah ke bawah sini aja. Nah, sekarang kita gunakan aturan kosinus untuk menemukan hubungan antara tiga besaran panjang dan sudut ini ya. Hukumnya adalah S kuadrat atau aturannya itu S kuadrat ya kan. Sisi depan sama dengan R kuadrat plus sisi yang lain kan 2R kuadrat, kemudian minus 2 dikali sisi R dikali sisi 2R dikali sudut apitnya mereka ya, cos dari theta B minus theta C. Kita sederhanakan, S kuadrat sama dengan 5R kuadrat ya, karena ini 4R kuadrat ditambah R kuadrat minus 4R kuadrat cos theta B min theta C. Oke. Nah, berikutnya ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, teman-teman perhatikan ekspresi dari persamaan 4 itu adalah persamaan panjang pegas untuk setiap saat ya. Jadi panjang pegas setiap saat. Kita akan mencari nilai maksimum dari panjang pegas ini, atau kalau dalam matematika kita akan mencari nilai maksimum dari fungsi ini, fungsi S kuadrat ini. Maka salah satu caranya adalah kita menggunakan diferensial atau turunan dengan cara menurunkan fungsinya. Nah, S kuadrat ini kita misalkan sebagai fungsi Y gitu ya, biar tidak bingung ini. Berarti fungsi Y itu sama dengan 5R kuadrat gitu dan seterusnya ya. Ini fungsi Y-nya. Nah, kita akan turunkan nih fungsi Y terhadap waktu. Kita sama dengan kan 0 ya untuk dapat nilai stasionernya. Berarti D S kuadrat ya, ini bukan DS dikuadratkan tapi DS kuadrat DT itu akan sama dengan 0 ya untuk menentukan nilai maksimumnya ya. Oke, sekarang kita turunkan. Berarti 0 akan sama dengan turunannya 5R kuadrat, R itu konstan, berarti ini 0 juga min 4R kuadrat. Sekarang kita turunkan nilai yang bagian belakang ini ya, yang cos theta B minus theta C. Turunan dari cos itu sin, min sin theta B min theta C. Nah, ingat theta B maupun theta C itu juga bergantung waktu. Setiap saat nilainya berubah, maka theta B juga fungsi waktu. Maka kita harus turunkan juga ini dengan menggunakan chain rule ya. Jadi dalamnya masih kita turunkan. Maka harus kita kali dengan turunan theta B terhadap waktu atau theta B dot minus turunan theta C terhadap waktu atau theta C dot. Nah, kita akan punya hasil turunannya seperti ini. Kalau kita susun ulang berarti 0 sama dengan min, kena minus jadi positif, 4R-nya pindah ke bawah sini, 0 dibagi 4R kuadrat, tetap 0, berarti sisanya tinggal sin theta B minus theta C dikali theta B dot atau omega ya, theta B dot itu omega dikurangi theta C dot. Nah, seperti ini.
Nah, lihat persamaan ini memberikan implikasi apa? Kalau kita punya 0 sama dengan suku yang sin ini dikalikan suku yang ini, maka artinya suku sin theta b min theta c itu 0, atau theta b dot min theta c itu 0. Nah, kita lihat mana yang lebih masuk akal secara fisis. Kita mulai dari yang pertama, sin theta b min theta c itu sama dengan 0. Artinya apa? Theta b min theta c nya 0 kan? Sin theta b min theta c sama dengan sin 0 kan? Karena sin 0 nilainya 0. Nah, berarti theta b min theta c sama dengan 0, atau kita punya theta b sama dengan theta c. Nah, theta b sama dengan theta c, kita lihat di persoalan tadi. Kalau theta b sama dengan theta c, artinya b dan c nya itu masih satu garis seperti ini ya. Secara radial dia masih membentuk satu garis. Artinya panjang pegasnya masih r kan? Jadi dia belum mekar, belum bertambah panjang. Berarti dia nggak mungkin menjadi panjang maksimum. Maka hasil yang ini bisa kita skip ya. Maka ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Maka hasil yang lebih realistis adalah yang suku yang kedua, yaitu theta b dot minus theta c dot sama dengan 0. Artinya ini kita tulis omega, selanjutnya omega b itu akan sama dengan omega c. Jadi panjang pegas itu akan maksimum pada saat kecepatan sudutnya b, ini yang warna kuning, sama dengan kecepatan sudutnya c. Maka s nya nanti akan maksimum. Nah, sekarang kita punya satu kondisi di mana s maksimum, yaitu saat omega b sama dengan omega c. Oke, kita buat ini jadi persamaan yang kelima misal. Selanjutnya kita akan meninjau momentum sudut dari sistem tersebut. Nah, kalau kita lihat ini momentum sudut, kalau kita tinjau terhadap pusat lingkarannya. Jadi kalau kita tinjau terhadap titik O, maka mula-mula momentum sudutnya ada setelah ya. Ini momentum sudut yang kita lihat adalah momentum sudut sesaat setelah B bertumbukan dengan A. Jadi pada saat posisi yang di sini. Nah, posisi yang di sini pada setelah B bertumbukan dengan A, dia punya kecepatan VB aksen. Kemudian kita tinjau kekekalan dari momentum sudutnya karena tidak ada torsi luar juga di sini, berarti momentum sudutnya itu kekal ya. Kita bisa lihat di sini berarti setelah B bertumbukan dengan A, kita tulis dulu. Jadi momentum sudut awal sesaat setelah A menunggu B, dan momentum sudut akhirnya. Jadi yang awal adalah M dikalikan VB aksen dikalikan jaraknya B ke poros itu tadi yang besar, jadi 2R, sama dengan mereka berdua bergerak bersama-sama dengan kecepatan sudut omega B dan omega C, di mana omega B nya sama dengan omega C. Berarti di sini adalah IB dikali omega B plus IC dikali omega C ya, I nya momen inersia. Oke, kita tulis 2M VB aksen dikali R sama dengan momen inersia partikel B terhadap O, berarti tadi jaraknya adalah 2R, berarti M dikalikan 2R kuadrat. Omega B sama dengan omega C, kita tulis saja nih, selanjutnya kita pakai nilai omega aja karena sama ya, omega plus IC berarti M dikalikan R kuadrat dikali omega. M nya boleh kita coret, berarti R nya juga bisa kita coret satu nanti, berarti 2 VB aksen dikali R sama dengan 4R kuadrat omega ditambah R kuadrat omega, jadi 5R kuadrat omega. R nya kita coret, kita dapat nilai omeganya. Omeganya atau VB aksennya boleh kita ganti ya, jadi omeganya sama dengan 2 VB aksen per 5R. Oke, akhirnya kita dapat nilai omega saat S nya itu maksimum. Ini kita buat persamaan 6. Selanjutnya kita tinjau kekekalan energi mekaniknya. Jadi energi mekanik awalnya harus sama dengan energi mekanik akhir ya. Kita tulis hukum energi mekanik ya. Energi mekanik berarti kita tinjau tadi tepat saat B sudah bertumbukan dengan A, maka dia awalnya punya energi kinetik yaitu setengah M VB aksen kuadrat, kemudian akan menjadi energi kinetik rotasi, jadi setengah I kali omega kuadrat ya, IB omega B kuadrat plus setengah IC omega C kuadrat
plus begasnya bertambah panjang, maka dia akan punya energi potensial begas, yaitu setengah K delta X kuadrat. Oke, semuanya punya setengah, kita coret setengahnya. Kita sederhanakan, jadi ini M VB aksen kuadrat sama dengan IB itu tadi sudah 4R kuadrat, berarti ini 2R kuadrat ya. 2R dikuadratkan maksudnya, jadi M dikali 4R kuadrat dikali omega kuadrat plus IC itu M dikali R kuadrat dikali omega C nya juga sama, omega plus K dikali delta X. Tadi kita punya panjangnya itu S, panjangnya adalah S tadi, kemudian panjang dia relaxnya pada saat kondisi normalnya atau sebelum teregang adalah R, berarti delta X nya adalah ini R, S min R berarti kan, ini delta X nya, maka di sini S min R kuadrat. Oke, sekarang kita sederhanakan yang bagian kanan dulu ya. Jadi M VB kuadrat sama dengan, ini kan sama nih, 5R kuadrat omega kuadrat ya, 5MR kuadrat omega kuadrat plus K dikali S min R kuadrat. Oke, kita bagi semua dengan M, berarti VB kuadrat sama dengan 5R kuadrat omega kuadrat plus kita bagi M, jadi ini K per M S min R kuadrat. Nah, perhatikan di sini nilai S yang kita tulis di sini adalah sudah nilai S maksimum. Kenapa? Karena dia sudah mengganti nilai omega B-nya sama dengan omega C nih. Pada saat omega B sama dengan omega C, maka dia di sini berlaku S-nya sudah pasti S yang maksimum. Jadi yang notasi S di sini sudah S max ya. Oke, kita lanjutkan, kita pindah halaman dulu. Misalkan kita beri persamaan sebelumnya, ini persamaan 7 ya. Kita gantikan nih persamaan 6 omeganya dan tadi persamaan VB aksen ya. Ini VB aksen, maaf. Ini VB aksen, VB aksen. Persamaan VB aksennya tadi kita gantikan juga. VB aksen itu adalah V0 E plus 1 per 2. Oke, jadi persamaan 3 ke persamaan 7 ya. 3 dan 6 ke 7. Jadi persamaan 3 dan persamaan 6 kita substitusi ke persamaan 7. Berarti VB aksennya tadi adalah V0 1 plus E per 2 kuadrat, karena dia ada kuadratnya, sama dengan 5R kuadrat, omeganya kita keluar kuadratkan, omeganya kita ambil dari persamaan 6, jadi 2 VB aksen per 5R dikuadratkan ditambah K per M dikali S min R kuadrat. Nah, kita tinggal sederhanakan, VB aksennya kita ganti lagi ya, VB aksennya kita ganti menjadi V0 1 plus E kuadrat. Oke, kelihatannya akan lebih mudah kalau seperti ini aja nih. Ini kayaknya lebih mudah ya. Jadi kita biarkan dulu dalam VB aksen, kemudian baru kita ganti. Jadi kita buat kayak gini, VB aksen kuadrat ya. Ini berarti 5 R kuadrat, omeganya kita ganti ini ya, kuadratkan, berarti kita punya 4 VB aksen kuadrat per 25 R kuadrat. Oke, 25 nya bisa coret, ini dapat 5, R nya juga habis, jadi tinggal VB aksen kuadrat min 4 per 5 VB aksen kuadrat ya, pindah ke kiri, maka tinggal ini K per M S min R kuadrat. Nah, seperti ini kelihatannya substitusinya jauh lebih menguntungkan. Kemudian VB aksennya kita keluarkan, jadi VB aksen kuadrat dalam kurung 1 min 4 per 5 sama dengan K per M S dikurang R. 1 min 4 per 5 itu 1/5, VB aksennya kita ganti jadi V0 1 plus E per 2 masih dikuadratkan. Ini akan sama dengan 1 min 4 per 5, berarti 1 per 5 sama dengan K per M dikalikan S minus R. Oke, berikutnya tinggal kita sederhanakan. Kita akan mencari, ini masih kuadrat, masih kuadrat, masih kuadrat. Kita akan mencari nilai S-nya kan. Berarti ini V0 kuadrat 1 plus E kuadrat dibagi, ini berarti ada 5 di sini. 5-nya di bawah, maaf, dibagi 4 dikali 1/5 sama dengan K per M
S min R kuadrat. Nah, ini tinggal menyusun persamaan aja. Berarti ini kita akar ya. Kanan kiri kita akan akar, berarti akar kuadrat ya. Kita beri akar di sebelah kiri supaya yang kanan hilang. Kita beri akar juga di sebelah kanan. Berarti kita akan dapat di kuadrat 4, maka hilang akarnya ya. V0 1 plus E. Oh, hilang kuadratnya per 2 dikali ini berarti 1/akar 5 sama dengan ini berarti akar K per M dikali ini kuadratnya hilang S min R. Nah, kita akan mencari nilai S nya, maka K per M nya kita pindah ke kanan jadi M per K ya. Jadi V0 1 plus E per 2 ini berarti akar M per K jadinya dikali 1/akar 5 sama dengan S min R. Atau kita punya hasil akhir R nya pindah ke kiri, jadi S sama dengan R plus V0 1 plus E per 2 dikali akar M nya kali 1 tetap M, akar 5 kali K itu berarti akar 5K. Nah, ini adalah S nya, S yang sudah maksimum ya, setelah kita masukkan syarat maksimumnya yaitu omega B sama dengan omega C. Oke, itu pembahasan untuk soal ketiga.